waduk, 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 waduk. Ya kan? Waduk. Amerika Serikat dan Tiongkok sama-sama berinvestasi besar-besaran di Indonesia untuk mencoba mengamankannya sebagai sekutu. Mengapa? Karena Indonesia akan mengubah keseimbangan kekuatan di Asia. Bagaimana saya bisa mengatakan ini? Mari kita berselancar di video ini. Sebelumnya mari kita sepakati dulu moto kita, objektif dan corrective action. Ya kan? Saudara, Indonesia terletak di Samudra Hindia dan Pasifik, yang berarti Indonesia mempunyai pengaruh besar atas beberapa perdagangan maritim terpenting di dunia. Ketika ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok meningkat, Indonesia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau ini berada di tengah persaingan yang berisiko tinggi. Kedua negara adidaya menyadari bahwa keberadaan Indonesia dapat menentukan masa depan hubungan Asia Pasifik. Indonesia memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Sumber daya alam dan peningkatan kemampuan militer hanyalah permulaan cerita. Jika saya meminta Anda membuat daftar kisah pertumbuhan ekonomi terbaik di abad ini, Anda mungkin akan mulai dengan menyebut Tiongkok, kemudian Vietnam, India atau Ethiopia. Namun, sejak krisis keuangan Asia pada tahun 1997, Indonesia telah mengalami transformasi yang luar biasa. Saat ini Indonesia bagaikan sebuah pembangkit tenaga listrik baru yang membentuk kembali landscape ekonomi Asia Tenggara. Pertumbuhan Indonesia diproyeksikan mencapai PDB sebesar 1,5 triliun dolar pada akhir tahun ini, naik menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-16 di dunia pada tahun 2024. Apa yang mendorong ekspansi ekonomi yang eksplosif ini? Berikut adalah jawabannya. Indonesia terletak pada pos strategis dari ekspor bahan mentah ke nilai tambah industri di awal tahun 2000-an. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama didorong oleh ekspor komoditas seiring dengan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang menjadi pengimpor gas, minyak, tembaga, dan batu bara yang rakus. Namun, Indonesia kemudian menyadari keterbatasan dari model ini dan mulai menerapkan kebijakan yang berani untuk mendiversifikasi dan memperkuat ekonominya. Baru-baru ini, Presiden Jokowi memutuskan untuk melarang ekspor nikel mentah dalam strategi yang diperhitungkan tentunya untuk membangun industri pengolahan dalam negeri. Hasilnya sangat transformatif. Perkiraan menunjukkan bahwa kapasitas peleburan nikel Indonesia meningkat dari hanya 16 juta ton per tahun pada tahun 2018 menjadi lebih dari 100 juta ton per tahun pada tahun 2023. Saat ini, Indonesia memproduksi lebih banyak nikel dibandingkan negara lain yang menggabungkan posisi Indonesia sebagai pusat industri kendaraan listrik yang sedang berkembang antara penambangan dan pemrosesan nikel. Indonesia menjadi poros dari rantai pasokan global, dan nilai tambah manufaktur ini menciptakan lapangan kerja, membuat ekonomi Indonesia lebih tangguh, dan menarik investor untuk mencari lebih banyak peluang untuk berinvestasi di negara ini. Kebangkitan ekonomi Indonesia juga sebenarnya bisa ditunjang dengan pengembangan industri e-commerce secara efektif. Secara efektif, pasti dong para ahli lebih tahu bagaimana membuat itu terjadi. Potensi jumlah penduduk yang besar, serta secara geografis merupakan negara kepulauan perekonomian yang sedang berkembang. Inilah saatnya industri e-commerce dibuatkan kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak kepada anak bangsa. Potensi lainnya adalah tenaga kerja di usia muda. Kontras sekali dengan negara-negara Asia lainnya yang mengalami stagnasi. Ini sangat menguntungkan bagi investor. Disinilah upaya pemimpin Indonesia dituntut memiliki kecakapan politik untuk bisa menarik investor. Ketegangan Amerika Serikat dan Tiongkok juga sebenarnya bisa dijadikan kesempatan kita untuk memposisikan diri lebih lagi. Kita punya posisi unik untuk membentuk masa depan Asia dengan akar Konferensi Bandung tahun 1955, memungkinkan terpeliharanya perdamaian dengan negara-negara lain dan mempertahankan keberpihakan strategis permanen dengan negara-negara besar. Indonesia bisa mendapatkan bantuan militer tanpa ada komitmen penuh kepada salah satu pihak. Ketika di antara negara-negara besar terjadi ketegangan, kecerdikan ini diawali dengan pembuatan undang-undang penyeimbangan yang lebih rumit. Dari sanalah kita nanti bisa mendapatkan keuntungan dari masing-masing negara yang bersih tegang dan tetap mempertahankan otonomi. Negara dengan kekuatan tunggal atau non-blok namun tidak pasif dalam urusan regional jika menyangkut sengketa wilayah. Tolak tawaran Tiongkok untuk negosiasi batas-batas maritim. Adanya latihan militer dekat Kepulauan Nuna secara psikologis menunjukkan perlawanan terhadap klaim wilayah Tiongkok. Dalam hal ini tentu saja modernisasi militer sangat diperlukan
sebagai bentuk ancaman yang dapat dipercaya dari Indonesia untuk mencegah campur tangan asing di wilayah Indonesia. Strategi jangka panjang, peningkatan anggaran militer 20% akan sangat membantu penguatan strategi politik Indonesia. Untuk dalam rangka pertumbuhan ekonomi bangsa, diperlukan peralatan militer dari berbagai sumber untuk menjaga fleksibilitas strategi yang mencerminkan kebijakan non-blok, serta dipastikan tidak ada negara yang membatasi kita dalam perencanaan modernisasi militer ini. Namun harus dipahami biaya yang besar menyangkut pembelian dan pemeliharaan akan menghasilkan poin yang sangat berharga. Itulah rupanya yang jadi alasan Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto menyatakan pentingnya kekuatan militer. Untuk apa kita bangun gedung-gedung? Untuk apa kita bangun pelabuhan, bandara? Untuk apa kita bangun kereta api cepat? Untuk apa kita bangun jalan raya? Untuk apa kita bangun waduk? Kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi. Dalam upaya meningkatkan plus value, Indonesia juga perlu berhati-hati dalam merespon ketegangan regional. Jangan terburu-buru memberikan statement, sebab nantinya akan menghasilkan konsesi yang lebih besar. Indonesia juga memiliki tenaga kerja usia muda. Ini berbeda dengan negara lain misalnya Jepang dan Korea, atau bahkan negara kaya raya Singapura yang berkutat pada permasalahan populasi yang menua. Dividen demografi ini akan mampu mendorong perekonomian Indonesia setidaknya 40 tahun ke depan. Jika para pemimpin Indonesia cerdik dalam mengelola dan mengembangkan potensi. Dampaknya bagaimana? Di Indonesia, kelas menengah akan jadi penggerak ekonomi. Ini artinya konsumsi dalam negeri akan meningkat. Semakin banyak masyarakat menempati kelas menengah, maka semakin besar permintaan barang dan jasa, sehingga terciptalah siklus pertumbuhan ekonomi yang mandiri. Menuju ini, kita juga perlu melakukan sebuah gebrakan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris sebagai bahasa de facto dalam bisnis internasional. Saat ini datanya menunjukkan baru 10% saja warga Indonesia yang bisa berbahasa Inggris. Apa hubungannya bahasa dengan pertumbuhan ekonomi? Saudara, kendala bahasa berpotensi membatasi kemampuan Indonesia untuk berintegrasi secara penuh ke dalam perekonomian global dan menarik investasi asing. Itulah salah satu faktor kemajuan India saat ini. Kemampuan berbahasa Inggris tenaga kerjanya lebih baik dari Indonesia. Beruntungnya saat ini telah berkembang teknologi kecerdasan buatan, sehingga kita masih tetap berpotensi menduduki 10 besar negara dengan perekonomian terbesar. Di akhir video ini, kita sekarang menengok kerintangan yang harus kita atasi. Pertama, dari sisi demografis. Dengan sebaran lebih dari 17.000 pulau, bukan hanya nilai plus yang bisa diraih. Pembangunan dan pemerataan pembangunan adalah masalah kompleks dan endeavor yang mahal. Di sini muncul masalah ketimpangan dan kecemburuan. Jelas pada titik kulminasi bisa menimbulkan gerakan negatif. Penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa hingga lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia. Sementara luas wilayah Pulau Jawa hanya 7% dari total luas daratan Indonesia. Belum lagi adanya kenaikan permukaan laut. Permasalahan lain adalah kegagalan sistem pendidikan. Moralitas dari manusia bersandang, gelar kesarjanaan masih sangat minim sehingga korupsi terus merajalela. Indonesia sempat menempati kemajuan signifikan dalam pemberantasan korupsi dan masuk dalam peringkat teratas dalam Transparansi Indeks Persepsi Korupsi Internasional. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan. Ini diperparah ketika di akhir masa jabatannya, Presiden Jokowi justru tampak lebih serius mengusung penerus kepemimpinannya. Secara psikologis, ini bisa ditebak, atau setidaknya masyarakat internasional mempertanyakan, ada apa dengan Jokowi? Bukan hanya itu, diposisikannya putra presiden menjadi calon wakil presiden sempat menumbuhkan ketegangan di negara demokrasi yang masih muda dan rapuh ini. Padahal politik dinasti bukanlah hal yang sepatutnya dikembangkan di negara demokrasi. Demokrasi Indonesia memang masih cenderung otoriter. Sisi lain, pertumbuhan ekonomi perlu terus dipacu. Seberapa baik hasilnya nanti akan menunjukkan kemampuan Prabowo Subianto sebagai presiden selanjutnya.